Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah akhirnya bikin video lagi lor, karena telur bebek esek. Skip dulu lah, skip dulu, kita leren sek. Sekarang kita lagi nyoba bikin ini lor. Kita lagi buat kompos. Kenapa kok buat kompos mas? Pertama karena harga pupuk mulai semakin mahal gitu kan, semakin mahal walaupun bukan petani gitu, cuma kita coba cari alternatif lain untuk ganti pupuk yang makin lama makin mahal, yang subsidi juga subsidinya dipotong-potong kalau nggak salah kemarin isinya gitu. Ini apa aja tuh mas? Ini daun-daunan lur, jadi berawal dari banyak daun-daun jatuh kayak gitu tuh, itu nggone tonggone daun-daun jatuh, tak suapu, tak kumpul tak masukkan ke sini, ditambah sampah-sampah organik rumah tangga lah, tapi jangan, kalau bisa jangan tulang belulang ya, jadi kayak sayur gitu yang nggak kena minyak, nanti dia akan gampang terurai. Jadi kita kumpulkan, lalu untuk mempercepat proses dekomposisi saya pakai M21 lor. Nah ini M21 nya tak campur sama air, terus tak semprot ke air apa mas, air beras. Nah, nggak cuma di sini, saya juga bikin kompos juga di belakang. Jadi ada 2 ember yang saya bikin kompos. Kalau untuk khasiat sendiri kita belum tahu ya, kompos itu bakal bisa menggantikan, kalau kata teman saya, sama pupuk kandang pun kinerjanya jauh gitu kan. Jadi kemungkinan besar ya jauh dibandingin sama pupuk-pupuk buatan lainnya, tapi dia lebih alami gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikutan iseng gitu kan, bisa mulai dikumpulkan sampah-sampahnya. Nah saya pakai ini nih lur, M21 dekomposer. Katanya sih ini cepet, bagus, bikin lebih mempercepat proses dekomposisi lah. Proses dekomposisi itu apa mas? Proses dekomposisi itu proses merubah senyawa yang kompleks. Jadi daun-daunan itu senyawa kompleks ya, jadi senyawa yang lebih gampang diterima oleh oleh tanaman atau tanah gitu. Nah sakjane ya secara alami mereka akan jadi kompos sendiri loh. Nah kayak misal contoh, nah ini daun-daun yang kayak gini kan lama-lama lapuk, terus jadi serpihan, terus dia bakal lebih mudah diserap oleh tanah, intinya gitu. Terus apa mana ya, intinya dulur-dulur yang mau nyoba ya sebenarnya nggak harus diwadahi kok ini lur. Kalau ditanya mas kenapa ditutupi dan lain sebagainya, ya biar nggak kena air hujan baik gitu. Kalau kena air hujan kan, kenapa ya maksudku, kalau kena air hujan yuk malah tambah basah mungkin ya. Aku ya belum tahu sih, aku browsing katanya sebaiknya ditutup tapi bawahnya dibolongi, jadi airnya bisa ngalir gitu. Tapi ya ada juga yang bawahnya airnya dialirin bawah, terus airnya itu namanya air lindi apa gitu, itu juga bisa jadi pupuk gitu, airnya bisa ditampung. Nah ini salah satu contoh yang nanti bakal kita coba gitu kan. Nanti atasnya bakal kita buang ininya kan, buang pupuknya, buang daun-daunan dan sampah-sampahnya dari atas. Jadi ada ember lagi di sini, terus nanti airnya netes ke bawah, nanti airnya tinggal kita tampung. Nyoba lur. Nah buat teman-teman yang misal wah larang mas modalnya dan lain sebagainya, ayo, ada namanya Bagor. Bagor ini adalah produk paling murah untuk bikin pupuk kompos lur. Jadi dulur-dulur ketika nyapu gitu kan, nyapu tanaman-tanaman gitu, nyapu daun-daunan gitu, dikumpulkan yang Bagor terus dinengke wae juga cukup gitu. Kalau mau prosesnya lebih cepat, dulur-dulur tinggal disiram air rendaman beras. Kalau mau lebih cepat lagi ya disiram pakai ini. Nah kok bisa mas kalau air rendaman beras tak? Ya jadi gini lur, air rendaman beras itu sebenarnya, jadi intinya di dalam daun itu sudah ada bakteri-bakteri gitulah, maksudnya sudah ada bakteri yang bakal mendekomposisinya gitu kan. Lalu air beras ini berfungsi untuk modal modal makanan dia, jadi untuk memperbanyak dan mempercepat prosesnya. Nah lebih cepat lagi kita pakai bakteri yang sudah diperjualbelikan ini kan
mikrobakteri pembenah tanah. Jadi misalnya apa pakai M21 ini itu makin cepat intinya gitu. Nah, jadi kayak yang tadi saya tunjukkan di sini. Jadi ini kemarin full terus lama-lama susut. Jadi memang misal teman-teman masukin sak bagor gitu, nanti kalau udah pas lama-lama jadi ya susut gitu loh. Susut mungkin separuh atau lebih sedikit lagi gitu. Saya kurang tahu karena ya kita main logik yang tadi saya sampaikan aja. Jadi daun yang seperti ini aja mungkin tadinya besar yuk. Nanti lama-lama susut kecil-kecil kayak gini. Terus lama-lama hilang gitu, lama-lama kayak jati tanah ya. Maksudnya daun yang tadinya ya gini aja lah, daun yang tadinya segini kalau udah dia dikomposisi kan jadi kecil banget segini, jadi cuma segini toh, tapi dia lebih padat. Nah kan kecil banget nih, nah kayak gini. Nah kemarin juga pas saya browsing ternyata kalau memang mau nyacah daunnya juga monggo, jadi bisa lebih cepat. Jadi daun ini kan per lembar kan, kalau mau dicacah juga boleh gitu. Sama ada juga yang ditabrak tanah atasnya. Jadi setelah ada daun-daun nanti atasnya dikasih tanah dulu gitu. Tanah kan juga banyak mikrobakterinya, jadi lebih cepat lagi pupuk komposnya. Jadi mungkin teman-teman yang punya kendala masalah perpupukan gitu, nggak harus petani ya. Kalau petani saya nggak tahu berani pakai kompos apa nggak, kayaknya nggak berani. Misal punya kebun, nah kayak saya kan pisangnya lumayan banyak nih, ini buat pisang-pisang gini biasanya cemendil wedus gratis, sekarang udah diperjualbelikan, mau minta juga nggak enak gitu kan. Akhirnya ya ini saya siapkan stok buat apa namanya, buat bikin buat mengemes apa sih, memupuk gitu ya lur ya. Kan akeh kan kayak ini, tapi ini alami ya lur, nggak ditumbuhin. Jadi mesti ono anaknya tukul terus anaknya metu kayak ini, tukul anaknya metu, nanti ini dua ini jadi gede, tinggal entek gedangnya kayak sing wis ditegor iki anak-ane, kok anak-ane metu meneh siji. Nah kayak gini karena muternya cepet gini kan, kita harus ngemes kan. Kalau pakai pupuk buatan biasanya hasilnya kurang bagus. Kalau pisang kata mbah saya gitu, mbah saya pisangnya terkenal bagus-bagus kan. Jadi zaman dulu almarhum gitu kan. Jadi harus diusahakan buat ngemes pakai alami. Biasanya pakai cemendil, karena cemendil juga mulai mahal ya. Kita mulai coba nyiapin kompos buat nambahin nutrisi dikit-dikit lah. Kurang lebih gitu dulu sekalian. Semoga videonya bermanfaat walaupun agak nggak jelas gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.